Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan pagi hari ini kita akan memurajaah kembali yakni mengenai fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Sering kita mendengar bahwasannya akan ada fitnah yang sangat luar biasa yang akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kabarnya ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabinya terdahulu. Tidak seorang nabi pun diutus kecuali disampaikan tentang berita ini, yakni berita kedatangan Dajjal laknatullah alaihi. Kita mendengar keutamaan salah satunya an Abi Darda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف وفي رواية من آخر سورة الكهف. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Dan di dalam riwayat lain disebutkan 10 akhir dari surat Al-Kahfi. Sedangkan ketika kita mungkin cukup membaca terjemahnya saja, tidak ada kata-kata Dajjal di sana. Tidak ada kata-kata Dajjal yang termuat di dalam surah Al-Kahfi. Tidak terdapat cerita-cerita tentang Dajjal, kehebatan-kehebatannya, kemudian cerita-cerita yang berkaitan dengan Dajjal di dalam surat Al-Kahfi. Tetapi ulama membahas mengapa hikmahnya di dalam surat Al-Kahfi kita menghafal 10 ayat awal atau akhir bisa terbebas dari fitnah Dajjal, yakni yang pertama ayat 1 sampai ayat 31 itu terdapat fitnah ujian keimanan. Kemudian bagian keduanya ayat 32 sampai ayat 59 adalah ujian dari fitnah harta. Kemudian ayat 60 sampai ayat 68 adalah ujian dari fitnah ilmu. Yang terakhir bagian keempat ayat 83 sampai ayat 110 adalah ujian fitnah kekuasaan. Yang dimana 4 fitnah ini, iman, harta, ilmu, dan kekuasaan ini akan terkumpul sangat dahsyat ketika Dajjal turun dan sudah dimulai ya. Dari sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui ya untuk menyelamatkan diri kita dan sanak-sanak keluarga kita dari fitnah ini. Salah satunya kita mengetahui bagaimana cara selamat adalah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berbicara mengenai Dajjal. Salah satunya adalah hadis Ubadah bin Samit yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek. Dia orangnya pendek, salah satu cirinya pendek. Kemudian berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah matanya. Tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Dan salah satu tanda yang mudah difahami oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda di antara di jidatnya atau di antara kedua mata kanan dan kirinya tulisan kafara, yakni kafir. Seakan buah anggur yang menjorok sebuah matanya ini. Kadang dulu kita pernah mengetahui Dajjal itu besar, kemudian katanya bisa mengangkat ikan paus, yang kalau Anda pernah dengar ceritanya itu Dajjal pernah bisa mengangkat ikan paus saking besarnya, bisa berjalan ke lautan nggak tenggelam. Padahal beliau ini laknatullah alaih adalah orang yang pendek, berambut keriting, dan kemudian berkaki bengkok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doanya saking durhakanya Dajjal ini. Maka
ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering banget dikabulkan, dan kemudian kita ternyata bukan seorang yang taat, ini adalah bukan sebuah keistimewaan, ya, ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir nanti Dajjal ini akan memberikan dua fitnah, salah satunya adalah fitnah api dan fitnah air. Ini adalah bagian daripada ujian-ujian keimanan, yang dimana apinya Dajjal laknatullah alaih adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan airnya Dajjal adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperingatkan ketika kita bertemu, qadarullah dipertemukan oleh Dajjal, jangan terlalu banyak berpikir, langsung bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam apinya Dajjal laknatullah alaih. Karena inilah adalah hal-hal krusial dalam hidup kita. Barang siapa yang beriman kepada Dajjal, maka dia tidak akan bisa lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, salah satunya adalah kita diperintahkan bukan untuk memeranginya, bukan untuk menantangnya, bukan untuk bertemu dengannya. Dajjal tersebar, mungkin Dajjal sudah ada di Jakarta. Mana nih? Penasaran, mendekat atau dan lain sebagainya. Tidak, kita diperintahkan untuk menutup rumah kita, mengikat tangan anak-anak istri-istri kita yang perempuan, dan kemudian lari kita ke gunung-gunung untuk menghindar darinya. Karena memang Dajjal ini diperintahkan bukan untuk melawannya, tapi untuk menghindari Dajjal laknatullah alaih. Dan ketika qadarullah kita dipertemukan, ini adalah sangat krusial, adalah tragedi-tragedi keimanan yang berbicara, maka hendaklah kita langsung tanpa berpikir panjang masuk ke dalam nerakanya Dajjal laknatullah alaih. Kemudian Dajjal pun seperti hujan yang diakhiri angin, kecepatan di muka bumi, dia bisa cepat, ya, mengelilingi bumi untuk mengajak umat Rasulullah SAW menyembah kepadanya. Dengan fitnah harta pun Dajjal akan masuk ke dalam kota-kota, negeri-negeri yang tidak mau beriman kepadanya akan menjadi negeri yang kering, kerontang, kelaparan, susah sandang dan pangan. Dan negeri-negeri yang beriman kepada Dajjal akan makmur, tumbuh-tumbuhan yang sangat berlimpah. Ini adalah salah satu gambaran-gambaran yang dimana kita bisa memperhatikan diri kita, memperingatkan kepada sanak saudara kita bahwasannya ini adalah fitnah-fitnah yang nyata yang bisa terjadi kapanpun di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari berbagai fitnah, baik fitnah Dajjal atau anak-anak buahnya, atau fitnah keimanan, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.